Iku sing aran Mbak Alawi niku. Dadi lamun toh santri-santri nganggep Mbak Alawi ku gagal, sanadmu patah kabeh. Niku ono sing dawuh aja kaji nasab. Kalau sampai kamu mengkaji nasab, lalu malah nggak percaya karo nasabe wong kuwi, sanad ilmumu putus. Terus kula matur, saya ngaji Bukhari sampai khatam tanpa pernah meyakini Imam Bukhari keturunan Nabi, ramah salah. Ternyata ngaji kitab tanpa meyakini musannif keturunan Nabi, iku ora masalah. Derek madhab papat Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi tanpa meyakini imam madhab keturunan Nabi, iku lho ya panggah sah. Wakulu dan dari, wakulu tap tabari, tap tabi tap. Wakulu dandang. Terus terang saya tidak setuju, bahkan tidak habis pikir kalau ada orang yang menganggap statementnya Ki Haji Marzuki ini adalah dalam rangka menanggapi atau membantah statementnya Gus Kausar. Kenapa begitu? Karena saya nggak habis pikir, apa ia mungkin selevel Ki Haji Marzuki menanggapi Gus Kausar dengan cara menanggapi seperti ini? Karena masalah sekali tanggapan ini. Tanggapan ini adalah tanggapan yang tidak mengerti apa yang ditanggapi. Makanya saya disclaimer, saya tidak yakin kalau ini tanggapan Ki Haji Marzuki untuk narasinya Gus Kausar. Perkara bagi orang-orang yang meyakini ini tanggapan Ki Haji Marzuki untuk Gus Kausar, mari saya bedah. Betapa berarti Anda merendahkan Ki Haji Marzuki, menganggap Ki Haji Marzuki itu nggak ngerti persoalan atau nggak ngerti ucapan orang terus nanggapi gitu. Nah, kita bedah pelan-pelan ya. Gus Kausar itu kan sedang bercerita, kamu ngaji kitab Ba'alawi, misalnya kitab Nashaihuddiniyah, Risalatul Mu'awanah, Ad-Da'wah At-Tamah, atau Bughyatul Mustarsyidin, ini kan Ba'alawi semua. Lalu kamu mengatakan nasab Ba'alawi putus, gagal, artinya itu kan Ubaidillah bukan Putra Ahmad. Maka sanad kamu patah semua, sanad kamu yang ngaji-ngaji kitab itu. Lalu ada apa difahami dengan, oh kalau kita ngaji kitab, kita tidak yakin yang ngarang kitab itu dzurriyyah Nabi, maka sanadnya patah. Gak mungkin Ki Haji Marzuki itu serendah itu cara memahami narasi orang. Inilah yang saya maksud kalau misalnya ini dipaksa menanggapi Gus Kausar. Karena Gus Kausar ini bicara spesifik Ba'alawi. Jadi konteksnya di situ bukan kita harus meyakini pengarang kitab yang kita kaji itu dzurriyyah Nabi. Dari mana itu? Gak habis pikir. Yang gak habis pikir itu orang yang berpikir ini tanggapan kepada Gus Kausar. Kalau memang misalnya benar ini tanggapan kepada Gus Kausar, saya husnudonnya Ki Haji Marzuki tidak mendengar secara utuh atau miss apa maksudnya gitu, sehingga ditanggapi dengan saya ngaji kitab Sahih Bukhari, saya nggak yakin Imam Bukhari dzurriyyah Nabi, apa lalu masalah? Nggak masalah ngaji kitab, ya ngaji kitab-kitab Syafi'i Pak, kan mayoritas nggak ada yang kita yakini dzurriyyah Nabi. Ngaji kitabnya Imam Nawawi, ngaji kitabnya Ibnu Hajar, ngaji kitabnya Zakaria Al-Ansori, ngaji kitabnya siapapun, Fathul Qorib lah, Fathul Mu'in lah, dan sebagainya. Apa kalau kita tidak yakin mereka dzurriyyah Nabi lalu sanadnya putus? Ya enggak lah, enggak ada masalah. Ya karena beda. Sekarang ada yang mesti difahami kenapa dianggap bermasalah dalam sanad ketika ngaji kitabnya Ba'alawi lalu membatalkan nasabnya. Karena Ba'alawi itu misalnya pengarang kitab Bughyah itu nulis kitab yang lain judulnya Syamsud Dhohiroh, ya, kalau tidak salah begitu kan. Di situ dengan keilmuannya Habib Al-Masyhur itu dia rilis nasab-nasab orang-orang Ba'alawi termasuk nasab dirinya sampai kepada Rasulullah. Artinya apa? Pengarang kitabnya itu mengatakan dirinya keturunan Rasulullah. Ya walaupun tidak versi YouTube, tidak mengatakan saya keturunan Nabi di YouTube. Kenapa? Ya karena nggak ada YouTube Pak, versi kitab. Al-Haddad misalnya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kata kiamat kitabnya bagus sekali itu.
Habib ini punya qasidah wa ila sibtaini nantasibu. Itu kan jelas mendeklar kalau mereka ini dzurriyyah Nabi. Lalu tiba-tiba kita kaji kitabnya tapi kita anggap deklarnya itu palsu. Nah, maka ada dua kemungkinannya. Kalau masih oke tidak masalah, ya jangan dianggap mereka sengaja berdusta, tapi anggap bodoh saja masalah nasab. Jadi Al-Haddad itu sok tahu masalah nasab dan salah. Bapaknya leluhurnya bukan dzurriyyah Nabi, kok merasa dzurriyyah Nabi, tapi bukan dosa. Kenapa? Karena tidak sengaja. Ya itu kata kiamat lah setidaknya. Sebelum tahun 2022 kan yang lampau-lampau itu kan mereka hanya tidak tahu saja, tidak neliti saja, bukan kesengajaan. Jadi nggak dosa. Ibnu Hajar termasuk Mbah Hasim nggak dosa. Kenapa? Karena belum tahu dalilnya. Setelah tahun 2002 sudah tahu dalilnya baru dosa. Itu masih aman saya kira. Termasuk ulama-ulama ini ya anggap mereka sedang bodoh saja, nggak ngerti nasabnya gitu, nggak tahu nasabnya. Bayangkan ya, dia ulama tapi nggak tahu nasabnya, tapi pede sekali nulis, pede sekali ngaku dzurriyyah Nabi padahal nggak tahu. Oh berarti mengaku atas dasar ketidaktahuan. Tapi kamu ikuti ilmunya, nah, itu masalahnya di situ kan. Nah kemudian misalnya pun pakai yang narasi lebih jahat lagi, sengaja memalsu nasab. Apalagi ini dari Ubaidillah di atas memang sengaja memalsu-malsuin turunan Maimun Al-Qaddah. Dari As-Sakron inisiatornya, pemalsu nasabnya itu yang suka nyangkok-nyangkokin. Itu sudah tuduhan jahat kan. Berarti orang-orang ini adalah murtakibul kabair dan musirrun, fasik jelas. Melakukan dosa besar dan terus-menerus dengan dosa itu. Sampai didokumentasikan dosa-dosanya, ditulis di kitabnya. Apa itu kabairnya? Ya iddia ila ghairil ab. Bukan turunnya Ahmad Al-Muhajir, mereka mengatakan turunannya Ahmad Al-Muhajir. Nah, itu kan diputus di situ misalnya. Jelas itu dosa besar. Lebih lagi berdusta atas nama Rasulullah. Idda'a annahu min dzurriyyatihi wa laisa minhu. Atau walaysa min dzurriyyatihi. Berarti berdusta atas nama Nabi. Sama dengan orang mengatakan Nabi bersabda begini padahal tidak. Nah, saya keturunan Nabi padahal bukan. Itu kan sama-sama ada kedustaan yang berkaitan dengan Nabi. Itu dosa besar semua. Dengan syarat amdan atau biilmin ya, sama ya. Sengaja dan dengan pengetahuan. Artinya sudah tahu mereka ini keturunan Yahudi lah misalnya. Bukan keturunan Rasulullah tapi ngaku keturunan Rasulullah. Apa iya make sense Pak kita ngaji kitabnya ulama sebusuk itu gitu loh. Itu maksudnya Gus Kausar. Jadi ini ulama yang kamu kaji ilmunya ini mereka ini mengaku dzurriyyah Nabi. Mereka nulis kitabnya mereka dzurriyyah Nabi. Wa ila sibtaini nantasibu, ada itu. Al-Masyhur apalagi dia rentet semua nasab-nasabnya. Semua dari Sada Ba'alawi itu ditulis semua jalur-jalurnya termasuk ya Habib-Habib ini. Kalau ternyata kita tolak itu, kita tidak percaya itu, ya akan masuk akal Pak. Kita bilang ya masalah. Setidaknya apalagi kalau kamu anggap mereka ini pemalsu nasab. Mau kamu ngaji kepada orang yang berani berdusta terang-terangan kepada Rasulullah. Apa iya? Itu maksudnya loh. Lalu apa kaitannya dengan saya ngaji kitab ini, saya ngaji kitab itu nggak pernah saya yakini yang ngarang dzurriyyah Nabi, nggak ada masalah. Ya iya Pak, kan yang ngarang nggak pernah mengatakan dzurriyyah Nabi. Artinya adanya kita meyakini dan tidak adanya kita meyakini, atau adanya kita ngebatalin nasabnya kepada Rasulullah atau tidak, kalau bukan kepada Ba'alawi tapi misalnya kepada Imam Bukhari atau kepada orang-orang yang memang tidak pernah ada informasi bahwa itu dzurriyyah Nabi, yang nggak ada relevansinya dengan masalah sanad, dengan masalah dalam belajar. Kenapa? Karena tidak relevan dengan tuduhan apapun, tidak relevan dengan membatalkan apapun. Karena ketika kita bilang Imam Bukhari bukan dzurriyyah Nabi, itu kita tidak ngebatalin nasab siapapun, karena memang bukan. Nah kalau yang ini, yang Ba'alawi ini, ada itu, unsur-unsur ke situ ada. Kenapa? Karena mereka mengatakan mereka dzurriyyah Nabi. Padahal ini masih simpel sebetulnya ya. Orang bicara kambing, tiba-tiba ditanggapi
dengan ayam. Ya jelas nggak nyambung. Misalnya kamu jangan mengatakan kambing itu kakinya 2, nanti masalah. Ya nggak apa-apa, saya bilang ayam kakinya 2 nggak apa-apa kok. Iya sih. Kira-kira gitu simpelnya gitu ya. Jadi lain objek. Ini bicara orang-orang yang memang sudah dikenal sebagai dzurriyyah Nabi. Mereka menuliskan nasabnya sebagai dzurriyyah Nabi, lalu kita batalkan. Kita anggap mereka bukan dzurriyyah Nabi. Ini orang memang tidak pernah dikenal sebagai dzurriyyah Nabi, tidak pernah menuliskan nasabnya sebagai dzurriyyah Nabi, lalu kita anggap bukan dzurriyyah Nabi. Ya masa sama? Ya kambing memang kakinya sudah, ayam memang kakinya sudah 2, kambing kakinya 4, kita anggap 2. Itu baru masalah. Sama-sama nganggap 2, ya. Artinya gimana ya? Biar pas sama-sama kita tidak menganggap 4 lah misalnya. Sama-sama kita tidak menganggap 4. Kambing kakinya kita tidak anggap 4. Ayam kakinya kita tidak anggap 4. Iya, sama-sama tidak menganggap 4. Tapi kalau kepada ayam ya oke-oke saja. Tapi kalau kepada kambing masalah. Karena kambing kakinya 4, kita anggap bukan 4. Kita anggap bukan 4 kepada ayam, aman. Nah kira-kira begitu ya. Ini bukan menyamakan dengan kambing, menyamakan dengan ayam Pak. Ini tasbih tamtsil ya. Memberi percontohan biar mudah kita pahami. Berbeda objek, berbeda statement, berbeda konsekuensi. Maka dari itu saya hakul yakin, sepertinya Ki Haji Marzuki bukan sedang menanggapi Gus Kausar. Mungkin, atau kalaupun sedang menanggapi Gus Kausar, mungkin mendengarkan narasinya tidak utuh. Jadi hanya dipotong di bagian bahwa kita kalau ngaji kitab apapun, jangan sampai tidak percaya kalau pengarangnya adalah dzurriyyah Nabi. Pokoknya kita kalau lihat binatang apapun, jangan sampai tidak percaya kalau kakinya adalah 4. Jangan sampai tolak kalau kakinya adalah 4. Nah saya lihat ayam kakinya 2 biasa aja. Kalau itu baru cocok ya. Jadi kalau dinyatakan semua binatang kakinya harus 4, itu keliru. Tapi kalau kita bicara kambing khusus spesifik ya, gitu ya. Artinya kalau Gus Kausar mengatakan pokoknya kalau kita ngaji kitab terus kita yakin yang ngarang bukan dzurriyyah Nabi, artinya umum kan. Nah itu mungkin kalau dibawa kepada kaidahnya Gus Kausar bicara hal yang khusus, khos, balawi. Sementara Kiai Marzuki Mustamar menanggapi secara umum yang jadi tidak relevan. Karena hukum yang diterapkan oleh Gus Kausar itu adalah kepada objek yang khos dalam keadaan tertentu. Yaitu mereka informasinya adalah dzurriyyah Nabi, menuliskan nasabnya kepada Nabi, lalu kita tuduh itu palsu. Yang satunya ya memang tidak pernah ada informasi itu, sehingga ketika kita tidak bilang bukan dzurriyyah Nabi pun tidak menjadi tuduhan. Itulah poinnya ya. Belibet ya. Padahal gampang saja. Allahumma dina